Sahabat mulia yang satu ini tak pernah disebut-sebut di kalangan kaum Quraisy. Dia memang bukan siapa-siapa, hanya seorang hamba sahaya. Namun kekuatan iman dan ketegarannya menghadapi tantangan dilaluinya dengan ketabahan yang luar biasa, demi mempertahankan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia bahkan menjadi teladan dalam sebuah perjuangan mempertahankan akidah. Dialah Bilal bin Rabah. Bilal dilahirkan di Mekah sekitar 43 tahun sebelum Hijriah. Ayahnya bernama Rabah. Sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya ini, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu As-Sauda atau putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdul Adar. Saat ayah sang majikan meninggal, kemudian ia diwariskan kepada anaknya dan menjadi budak Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir Quraisy. Inilah Bilal bin Rabah, seorang budak kulit hitam yang tidak memiliki apa-apa, kecuali mengabdi kepada tuannya. Diperlakukan seperti barang yang bisa diwariskan dan diperjualbelikan. Namun cahaya iman yang menerangi kalbunya mengubah sosok yang bukan siapa-siapa menjadi tokoh penting yang kelak berhasil menorehkan tinta dalam perjalanan sejarah Islam. Sebagai budak seorang tokoh Quraisy, Bilal dengan tekun melaksanakan perintah dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Setiap hari ia menggembala kambing milik majikannya di sekitar Mekah. Semua itu dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa mengeluh. Hingga pada suatu hari, saat menggembala kambing, Bilal bertemu dengan seseorang yang belum pernah dikenalnya, seorang mulia dari Mekah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah pertemuan yang mengubah jalan hidupnya dari hanya seorang budak menjadi tokoh penting, dihormati, dan disegani. Sejak itu Bilal termasuk segelintir orang Mekah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagai seorang budak yang harus mentaati perintah majikannya, jiwa Bilal berontak dan secara tegas menolak perintah majikannya untuk berlaku kejam kepada sesama. Inilah yang membuat berang majikannya dan tokoh-tokoh musyrik Quraisy lainnya. Penyiksaan besar-besaran dilakukan terhadap para budak dan kaum muslimin strata rendah, termasuk Bilal bin Rabah, agar mereka kembali menganut kepercayaan kepada berhala-berhala Mekah. Bilal menerima siksaan dan penganiayaan lebih berat dari siapapun, namun ia tetap tegar dan tabah serta tetap teguh terhadap keyakinannya. Bilal pun bersama kaum muslimin lainnya berangkat hijrah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah memberinya tugas sebagai muazin. Bilal lah yang kemudian menjadi penyeru azan pertama dalam Islam setelah Masjid Nabawi selesai dibangun. Menjadi muazin atau penyeru azan, Bilal semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia selalu mengikuti Rasulullah kemanapun pergi, saat sholat maupun jihad di jalan Allah. Kebersamaannya bersama Rasulullah laksana bayangan yang tak pernah lepas dari pemiliknya. Bilal begitu mencintai dan dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas jika kemudian, Bilal termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bilal banyak mendapatkan pelajaran yang mahal dari sang Nabi. Kekuatan iman dan ketulusannya menyentuh kalbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling dalam. Ini membuat dirinya mendapat tempat tersendiri di hati Rasul dan sahabat-sahabat lainnya. Saat penaklukan kota Mekah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengajak 3 orang untuk memasuki Ka'bah, bukan Abu Bakar atau Umar, tapi Bilal bin Rabah. Justru orang yang mendapat kesempatan untuk naik ke atas Ka'bah hanya Bilal radhiyallahu anhu. Hanya seorang mantan budak, orang berkulit hitam, yang dulu dihina, bahkan para pembesar Quraisy yang ada di hadapan Ka'bah, yang dulunya menghina dan menyiksa Bilal radhiyallahu anhu, kini mereka menyaksikan bahwa yang ada di ketinggian Ka'bah, yang mengumandangkan azan tersebut adalah Bilal radhiyallahu anhu. Setelah Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, atau bertepatan dengan 632 Masehi, Bilal tak kuasa mengumandangkan azan. Setiap melantunkan azan dan sampai pada kata Bilal menangis sejadi-jadinya tak kuasa untuk meneruskan. Sejak itu Bilal tak mau lagi menjadi muazin. Bilal pun meminta izin untuk turut berjihad ke negeri Syam. Bilal akhirnya menetap di Damaskus, Syria hingga wafatnya. Bilal bin Rabah telah berjumpa dengan kekasihnya di alam abadi. Kisahnya selalu menjadi teladan bagi kaum muslimin. Namanya selalu disebut-sebut di Masjid Tanah Air.